Titipan ini kita lalai di dalam penggunaannya, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik sehingga betul-betul setiap nikmat sakit menjadi bekal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita dipilih oleh Allah termasuk yang dimudahkan belajar sedaya risalahipun, kemudian dimudahkan oleh Allah untuk mengimplementasikan, mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf terlambat tadi, agak demam saya tuh. Jadi pada asar tuh tidak tahu kenapa kok tiba-tiba demam. Padahal saya punya jadwal di Al Yakin tadi. Jadi akhirnya makso kesana tambah demam sepertinya. Mudah-mudahan dengan aktivitas kebaikan seperti malam hari ini Allah cabut sakitnya insya Allah. Di antara upaya bersyukur menikah dengan mengoptimalkan yang bisa kita lakukan dengan nikmat yang sudah kita dapat. Bapak Ibu sedaya semisi sedaya toh? Apa ada yang gerok juga? Agak musim gini. Sebagian ada yang batuk-batuk, semoga lekas sembuh, semoga lekas bisa beraktivitas seperti semula insya Allah. Mumpung masih hangat saya cicipi dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, dalam punika kita melanjutkan yang kemarin insya Allah di bab tentang dampak maksiat. Tapi sebelumnya saya ingin menambahkan satu kajian fikih sedikit untuk pengetahuan, karena ada yang bertanya dan saya kira pertanyaan ini sering disampaikan oleh jamaah. Ustadz, kalau kita sedang sholat ternyata di depan kita ada ular bagaimana? Itu pertanyaannya. Kalau kita sedang sholat ternyata di depan kita ada ular, terus kita bagaimana? Nah kebetulan pertanyaan itu nyambung dengan saya karena di rumah saya itu sering ada kalajengking di Seribitan itu. Karena di belakangnya kan ada pohon-pohon jati banyak sekali itu. Jadi kalau musim seperti ini kadang-kadang keluar kalajengking itu, dan besar kalajengkingnya segini nih. Jadi buntutnya meden ini. Dan itu berkali-kali kalau pas sholat begitu ya. Dan kalau musim seperti ini sering juga ada ular, sering di tempat saya itu ular weling itu sering, ular hijau sama ular weling itu sering. Bahkan salah satu korbannya ya anak seukuran anak saya Amar itu di PKU Gamping itu sebulan itu copot ular hijau itu. Subhanallah. Nah sekarang kalau kita sedang sholat kok ternyata ada ular bagaimana? Apa yang kita lakukan? Nah maka Bapak Ibu semuanya untuk menjawab hal itu saya sampaikan satu kaidah nih. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan ke Nabi-Nabi sebelumnya. Dikatakan u'titu khamsan, saya diberikan 5 hal lam yu'tahuna ahadun qabli, yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Ada 5, ada 5. Ada musuh diberi rasa takut sebulan perjalanan. Jadi saat ini diserang Rasulullah itu musuh pun berdiri dan lain-lain. Nah salah satunya adalah waju'ilat liyar ardu masjidan wa tahuron, dan dijadikan buat Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya bumi itu sebagai masjid wa tahuron, dan suci, sehingga dimanapun kita berada kita sakit melaksanakan sholat. Seorang yang bekerja sebagai arsitektur sedang di atas lantai 8 bisa sholat. Seorang petani di sawah arepnya masjid koyo kabotan wis sonten banget, ya dia bisa sholat di sawah. Bahkan dulu mbah saya kadang-kadang sholatnya dia mau nyebur ke mandi itu, nyebur ke sumur pendek itu. Kemudian pakai sarung yang sarungnya seginiin ke sini. Gak bawa baju, gimana? Bajunya kotor, maka ditutup cuma dengan sarung kayak gini, gitu. Kemudian pakai celana komprang, itu sudah sah. Nah kalau sholatnya di sawah kan sangat mungkin tiba-tiba pergi sholat ada ular. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana jika keadaannya seperti itu? Maka Rasulullah menyebut dalam hadis yang lain, ini di kitab Bulughul Maram. Insya Allah suatu ketika nanti kita juga bisa belajar kitab itu setelah kitab Ahadits Arba'in.
Ada beberapa kitab yang jadi rujukan berikutnya, ya. Ada kitab Bulughul Maram, kemudian ada kitab Umdatul Ahkam dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, bunuhlah oleh kalian 2 hewan hitam saat sholat, yaitu ular dan kalajengking. Jadi ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jika jenengan sedang sholat pun jenengan boleh itu membunuh hewan hitam yang 2. Maksudnya adalah ular hitam dan kalajengking hitam. Nah, tapi semuanya. Pertanyaan sekarang, kalau ulone orang hitam piye? Ulo weling, blereng-blereng nih, apakah juga boleh dibunuh? Maka di sini disebutkan tentang maksud dari hadis ini dipandang dari 2 keadaan. Ingkang sepindah, sarah hadis yang ijmali. Ijmali itu sarah hadis yang sesuai teksnya. Kalau sesuai teksnya berarti hanya memberikan pengertian tentang instruksi membunuh ular atau kalajengking saja. Nah, tetapi namanya sarah hadis itu ada yang tafsiri, maunya manfaatnya bisa lebih dari sekedar ular dan kalajengking. Yang kemudian para ulama menyebut apapun yang membahayakan diri kita dalam sholat maka boleh disingkirkan. Termasuk kalau kabel tiba-tiba jatuh keluar apinya, ya itu kita harus menghindari. Jadi harus menghindari itu. Bukan hanya ular dan kalajengking saja maksudnya. Ya apapun yang berpotensi membahayakan kita maka kita harus menyingkirkannya. Nah, apakah tidak batal dengan kita membunuh ular itu? Jawabannya tidak. Setidaknya 3 mazhab utama, yaitu Hanafi, Malik dan Hambali, itu menyebut sama sekali tidak batal dengan gerakan 3 anggota badan besar yang berturut-turut. Catatannya di mazhab Syafi'i itu batal. Di mazhab Syafi'i 3 gerakan anggota badan besar, tangan, anggota badan besar, kepala, kaki, itu anggota badan besar. Kalau kita berturut-turut menurut mazhab Syafi'i batal. Berarti ini gebuk batal dong. Set buk niku namun liwat ning telu. Gini apa nggih? Tetapi kita lihat nih, ketika turun ayat terkait dengan pindah kiblat, sebelumnya kan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, sebelumnya undur-unduran kali Masjidil Haram. Kalau nggak keliru sedang duhur Rasulullah. Jadi turun ayat mulai sekarang pindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Berarti Rasulullah mau madhep rono, dadi madhep rono to. Nah niku Rasulullah puter. Niku gerak ping telulak punjul. Sehingga di mazhab Syafi'i pun ada 2 pendapat. Gerakan anggota badan besar berturut-turut 3 pun tidak batal jika lo ada keperluan. Batal itu ya buatan dari keperluan. Allah Akbar. Nah ini batal nih, kurang keperluan anda tak gerak-gerak. Jadi sepanjang ada keperluan maka dibolehkan. Sehingga di sini simpulkan ada 3 kesimpulan terkait dengan hadis ini. Yang pertama, bahwa kita diminta untuk menolak kemudorotan. Jadi di antara faedah hadis tadi itu adalah kita disuruh menolak kemudorotan. Kalau ada yang berpotensi membahayakan kita ya disingkirkan. Jangan nemu kabel sing bakalnya itu malah sujud nang kono ya malah mati. Nggih, ra sido salat, nggih. Atau semua mara bahaya mengancam kita itu boleh untuk kita singkirkan tanpa membatalkan sholat. Bagaimana caranya? Kita meninggalkan pada rukun apa, nanti kembali pada rukun itu. Misalnya pas lagi rukun duduk di antara 2 sujud, ya sudah nanti balik ke situ lagi. Ini tidak membatalkan sholatnya. Dengan catatan di mazhab Syafi'i tadi ada yang berpendapat 3 gerakan batal. Tapi 3 mazhab yang lain tidak. Jadi kalau ada orang ngomong, oh ya batal nek ngono, ya berarti dengan pakai mazhab Syafi'i nggak apa-apa monggo. Kita nggak usah bertengkar hanya gara-gara persoalan seperti itu. Kemudian ini juga sekaligus mara bahaya apapun, termasuk apapun pokoknya yang sifatnya berbahaya. Yang kedua, dengan perintah membunuh ular dalam hadis tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang berulang-ulang dan banyak ketika dalam kondisi darurat itu tidak membatalkan sholat sebagaimana saya sebutkan. Ini faedah yang kedua. Yang ketiga, ini adalah dalil bolehnya membunuh ular dan kalajengking baik di dalam sholat maupun di luar sholat, tanpa ada kemakruhan sama sekali terkait dengan jumlah pukulannya. Yang namanya membunuh hewan itu kan sebaiknya cuma sekali pukulan ini. Jadi bunuh cicak sekali pukul itu pahalanya lebih besar ketimbang yang berkali-kali. Jadi berbuat ahsan itu penting. Berbuat baik di dalam membunuh sekalipun penting. Jadi nek mati niku yo aja disiksa maksudnya. Goblok nak mesak. Pisan wae brek
Nek saged langsung pejan iku langsung sae. Ya, nah itu terkait dengan fikih yang kebetulan tadi pagi ditanyakan oleh jamaah. Saya pikir juga jenengan juga penting, mau di sekitar Al-Ma'arij juga banyak pohon-pohon tuh, saged mawon dengan kayak salat jeblono kala jengking. Dan kejadian seperti itu sering di rumah saya. Mohon maaf kalau suaranya agak kurang optimal karena agak gerok saya. Baik, kita melanjutkan ya, tentang dampak dari maksiat ya. Kita kemarin ingat tentang Quran surah Ar-Rahman yang 46 ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sing sinten kemawon menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka bagi dia 2 surga. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga di ayat An-Nazi'at 40:41 yang ini rentetan dari 37, 38, 39 sebenarnya ya. Yaitu wa amaman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Sing sinten mawon terbertik untuk berbuat elek, nonton sing elek, ngrungokne sing elek, kemudian dia menahan dirinya karena takut, sesuk aku ngadeg nang ngarepe Gusti Allah bakal menceritakan apa yang saya lakukan sekarang. Jadi nonton sing elek-elek, aduh, aku kisuk arep ngadeg nang ngarepe Gusti Allah bakal ditakoni kowe ndek men jam sak menit jam ini ngopo. Sehingga kemudian dia terbertik di hatinya takut kepada Allah. Dikatakan wa amman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal, maka bagi dia tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan jihad wan nafs, jihad melawan diri sendiri. Ya kadang-kadang kita ibu-ibu bapak-bapak pengen hiburan gitu. Ya sekali waktu boleh lah nonton opo sing go hiburan ini ya ojo diperturutkan gitu aja itu gitu. Nanti kita akan tahu gitu kalau kita mempelajari dampak maksiat itu bener loh, kita jangan jadi rajin ibadah itu. Hatta meskipun kita sedang sakit sekalipun kita inginnya produktif di dalam ibadah. Kita sudah sebutkan kemarin gitu, yang pertama adalah terjadi jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah penderitaannya yang sangat luar biasa. Yang kedua, susah untuk khusnudan kepada Allah, kita sudah bahas. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 3 itu dicabut kenikmatan, sebagaimana dengan kalau pelirak-pelirik teng jowo niku nggih otomatis melihat istri jadi kurang cantik karena biasa nonton sih dianggap luwih ayu, maka dicabut kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, ada orang datang ke saya, "Ustaz, saya itu berhubungan sama istri udah hambar, udah gak ada rasanya apa-apa. Lah iya jenengan sedeng dinti ora karo-karuan." Sehingga gak ada nikmat lagi. Subhanallah. Kadang-kadang orang bisa sopan dengan istrinya orang lain. Pertanyaannya dengan istri kita bagaimana? Jadi kan bisa sopan dengan cewek-cewek di luar misalnya. Karo adike iman ora? Kadang-kadang kita suka begitu, subhanallah. Yang seperti itu jangan dilakukan. Kemudian yang keempat, kita bahas tentang Fussilat 30 kemarin yaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Yaitu tentang bahwa kita itu ditemani oleh malaikat sebagai wali kita. Nahnu auliyaukum. Kami ini menjadi penolong, teman baik untuk kalian semua orang-orang beriman. Nah, maksiat mengakibatkan mereka pergi dari kita. Maksiat membuat malaikat yang baik itu pergi dari kita. Setiap satu maksiat 1 mil pergi, 1 mil pergi, makin jauh. Jauhnya malaikat berarti dekatnya setan. Nah ini kita sudah bahas kemarin. Kemudian yang nomor 5 kemarin adalah susahnya urusan. Siapapun yang bermaksud kepada Allah dipastikan dia akan mendapatkan kesusahan urusan. Katanya urusannya mau ringan, itu jangan sempit kondisinya. Orang beriman, orang bertakwa itu bukan tanpa masalah, dengan masalah. Tetapi masalahnya itu ada solusinya, kan yang penting itu. Yang penting itu. Saya ketika hijrah itu ya subhanallah Bapak Ibu, masalah yang timbul la ilaha illallah. Subhanallah, saya sampai kembali waktu saya ngumpulin dana untuk beli tablet. Sampai sekarang masih berjalan. Saya cerita sama istri, dulu kita punya kebutuhan kok mung 10 juta. Ono mobil anyar mangkat dulu. Begitu hijrah, subhanallah. Ini kan sesuatu yang berat, tetapi sejujurnya kalau saya ditanya
Bagaimana keadaan dulu dengan sekarang? Nyaman sekarang. Walaupun terlihat serba kesusahan. Jadi persoalan hati itu persoalan yang memberikan kondisi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya akan terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Ini kemarin berhenti di nomor 5 ya Mas. Nomor 6. Akan terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Ini bahaya sekali ya Pak Ibu. Jadi kita sangat menghindari keadaan di mana kita itu terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Jenengan itu bisa beribadah dengan baik kan karena tahu ilmunya. Jenengan sakit sholat dengan baik karena tahu tata caranya. Jenengan bisa menyikapi rumah tangga dengan baik karena paham ilmunya. Maka dikatakan jikalau engkau ingin dunia dengan ilmu, jikalau ingin akhir dengan ilmu, jikalau ingin keduanya dengan ilmu, maka maksiat itu membuat jenengan terhalangi dari ilmu. Pokok ini maksiat niku jenengan gawe majelis niku angel abot terus niku. Mboten pas mawon atine niku. Nggih. Itu bahaya itu. Nah, kita berharap jangan sampai terjadi yang demikian. Nah, terkait dengan ilmu nih, ingat nih bahwa agama Islam itu asalnya mudah. Nih, agama Islam itu asalnya mudah dan selamanya Islam itu mudah. Jadi ampun jenengan wedi berilmu. Sebab berilmu agama ini ketahuilah semakin jenengan berilmu agama itu semakin mudah. Ini perlu dipegang ini. Dan ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari di kitab Al-Bukhari dan Muslim. Ini muttafaqun alaih. Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama itu tidak akan memberatkan seorang melainkan memudahkannya. Selamanya agama itu mudah, nggak akan memberatkannya. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Hajj ayat 78. Di Quran surah Al-Hajj ayat ke-78. Wajahadu fillah haqqa jihadih. Kita disuruh beribadah dengan ibadah yang baik, pokoknya tenanan, sholat yo optimal, berarti berilmu, sedekah tenanan, rumah tangga tenanan, berilmu. Nggih. Haqqa jihadi dengan betul-betul nggih. Kemudian dikatakan huwa jtabakum. Kita itu memang orang sudah dipilih jadi muslim. Alhamdulillah. Jadi dengan diberi jadi orang muslim, kemudian saged ngaji seperti ini, jadi orang-orang yang terpilih. Kemudian dikatakan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidaklah aku menurunkan agama Islam ini untuk menyulitkan panjenengan, itu enggak ada, Bapak Ibu. Ya, dan ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek jenengan belajar agama dadi angel, ini salah jenengan niku. Semakin jenengan belajar agama semakin jadi mudah. Makanya sampun ngantos jenengan wedi belajar, justru harus semangat belajar. Karena kebaikan-kebaikan berangkat dari ilmu. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nggih. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan ibu-ibu semuanya. Jadi jangan ketemu kok angel yo agama urung sinau berarti. Mesti ana sing salah gitu. Karena Pak Allah tuh menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Semakin jenengan belajar semakin mudah. Ini remaja-remaja yang belum pada nikah, nek jenengan pun sinau bab nikah, nanti cari jodoh lebih mudah. Iya beneran, nggak usah pacaran demi Allah, nggak usah pacaran jenengan, nggak usah lirak-lirik, bertakwalah kepada Allah. Nanti dikirimkan oleh Allah. Ini kiu tenanan itu, ini tenanan. Saya dulu nggak lirak-lirik itu, ya dikirim. Saya itu nikah itu mas-mas, saya itu datang sendiri langsung ke tempat calon mertua saya. Jadi sebelum saya ngomong sama orang tua saya sudah datang duluan. Entuk pura. Saya datang sendirian benar-benar nih. Jadi, Pak, saya niat kesini dalam rangka untuk menikahi putri panjenengan yang bernama ini. Saya dengar namanya ini. Gitu. Emang aku kenal dereng. Dereng. Saya dikenalkan oleh teman katanya begini. Calon mertua bingung. Bocah kendel menini ini bapakmu kon di bapakmu. Baru kemudian saya pulang bilang ke orang tua saya tadi udah nembung begini-begini ya bapak ibu bingung toh gelem ora gelem mangkat. setuju pokoknya mangkat. Ya bagian itu jangan ditiru ya mas-mas gitu. Cuma saya juga udah ngukur, insya Allah bapak ibu juga setuju lah karena yang saya datangi juga orang alim nih, orang alim. Beliau imam masjid di tempat saya tinggal dulu waktu masih kecil, jadi pengen buat saya tuh.
Ini sama-sama ketemu di UGM. Beliau di jurusan bahasa, saya di jurusan teknik dulu itu. Yang memberitahu temen yang di ekonomi, Hit, kamu mau nggak sama itu? Kayak gitu. Yalah mau. Jadi nggak perlu pakai aneh-aneh masih. Ini jenengan pakai pacaran, dijamin jenengan keliru nggak bertakwa, jenengan nggak akan bahagia. Kalau jenengan dengan cara awalnya baik, insya Allah Allah tuntun menjadi lebih baik. Anak-anak jadi hafal Quran, jadi dimudahkan. Insya Allah. Jadi sekali lagi, setiap kita bermaksud kepada Allah, maka kita pasti akan terhambat atau terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Padahal ilmu agama itu akan memudahkan seluruh aktivitas kita. Dengan pegang ini Al-Baqarah 185 sama Al-Hajj 78. Kemudian tentang ilmu agama nih, jangan perhatikan beberapa ayat yang terkait nih. Al-Baqarah 257. Al-Baqarah 257. Ini ayat yang sangat terkenal. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan sebaliknya. Sesungguhnya Allah itu adalah menjadi pelindung buat kita, menjadi wali buat kita, menjadi pengarah buat kita, yang menjadikan kita dari gelap menuju ke cahaya. Ingatlah sebaliknya, setan itu nggak berilmu itu menjadikan dari cahaya ke kegelapan. Maka belajar ilmu agama itu akan membuat jenengan itu menuju ke cahaya. Ya jenengan sakit bayangkan jenengan melampah dalu-dalu nek mboten enten senter niku pripun. Nggih. Lah natap-natap loh, rene salah, rono salah, no salah terus. Tapi nek jenengan punya cahaya senter yang terang, maka jenengan nggak akan keliru. Demikian ilmu agama disebut dalam Al-Baqarah 257. Bahwa setiap orang-orang yang berilmu itu akan dibuat dia menuju ke cahaya, dan makin terang cahayanya. Atau Quran surah An-Nur ayat 35. An-Nur ayat 35 di hampir akhir ayat An-Nur 35 dikatakan nurun ala nur. Disebutkan para cahaya, para ulama menyebut kata-kata nurun ala nur, nur cahaya di atas cahaya di dalam ayat itu disebut maksudnya adalah cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Nurun ala nur, cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Maksudnya pripun? Jenengan sudah beriman, itu jenengan butuh panduan cahaya yang lain, yaitu Al-Quran. Karena sumber ilmu itu ya Al-Quran. Makanya nanti di antara bentuk maksiat adalah meninggalkan Al-Quran. Semakin kita meninggalkan Al-Quran, maka semakin tidak. Jenengan buktikan nanti coba. Jenengan buktikan 1 jam terakhir jenengan nonton sinetron dibandingkan dengan 1 jam terakhir jenengan maca Quran. Sak jam berikutnya yakin kondisi hatinya berbeda. Lebih tentrem yang 1 jam terakhir maos Quran, dijamin niku. Jangan kok kita berinteraksi. Kalau kita sholat di belakang imam yang bacaannya bagus saja, kita sudah rasanya tambah iman. Gini apa nggih? Jadi pernah nggak merasakan sholat Allah Akbar, ya kok yo resep rasanya. Saya saja yang menghafal Quran, mendengar orang baca Quran dengan bacaan yang baik, apalagi di pengimaman, itu rasanya itu meningkat langsung imannya. Otomatis nih, keinginan untuk menghafal lebih menjadi lebih. Keinginan sampai rumah nanti saya mau baca surat itulah begini dan begini. Apa yang dibaca itu saya baca ulang, ditadabbur, itu begitu itu. Itu begitu itu. Maka nurun ala nur di dalam ayat An-Nur 35 itu maksudnya adalah cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Maka di sini sebutkan Rasulullah menyebutkan tentang permisalan orang yang membaca Al-Quran. Permisalan orang Muslim yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya seperti buah utrujah. Dia wangi dan rasanya enak. Itu, utrujah itu buah yang baunya yo enak, rasanya yo enak. Itulah seorang Muslim sing maos Quran lan ngamalkan Quran. Yang kedua, tiang Muslim nggak baca Quran. Dia hanya belajar talaki, mendengarkan orang baca Quran, menerangkan, dia tahu, kemudian diamalkan, maka seperti buah kurma. Orang mambu apa-apa, ning rasane lagi. Nek jenengan mung orang gelem maca Quran dhewe, tapi jenengan sinau dari orang, mendengar, jenengan amalkan.
maka seperti buah kurma. Ambune orang wangi ini tetap manis. Kemudian adapun orang munafik yang membaca Al-Qur'an, orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah bagaikan roihana, baunya menyenangkan tetapi pahit rasanya. Wong munafik maca Quran. Wong munafik lho, Pak. Wong munafik maca Quran wis seperti buah roihana. Ya ambune kepenak. Ning rasane pahit. Rasane pahit. Ning ambune tetap enak. Goro-goro maos Quran. Sebaliknya orang munafik yang nggak maos Quran, otomatis dia sudah mah nggak enak. Handolah nih, buah handolah itu wis ora enak, ambune ya ora enak, bentuknya ora apik, ya rasane ya pahit. Nah, maka kita ingin jadi ahlul iman dan ahlul Quran, yaitu cahaya di atas cahaya, di dalam, seperti yang disebut dalam Quran surah Nur ayat ke-35. Nah, ini nggak bisa Bapak Ibu semuanya kalau yang bermaksiat, pecicilan, itu nggak bisa Bapak Ibu. Wala talbisul haqqo bil batil, nggak akan bercampur antara kebaikan dan keburukan, nggak bisa Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana kemarin kita tuh nggak bisa husnudon kalau kita nggak welek, mungkin digawe tuh niku husnudon niku. Oh, tangi subuh, tangi awan jam 09.00 terus pengen sedina kok lancar usahane, kan yo ngimpi niku. Napa nggih? Hati kita akan terbangun rasa baik kepada Allah ketika kita memang berbuat baik sama Allah. Maka tahan-tahan kalau mau buat elek mikir. Sampun ngantos berbuat elek. Nah, itu terkait dengan ilmu. Gimana kok terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Ulang yang kemarin sedikit. Kemudian yang ketujuh adalah kecanduan. Ini udah belum kemarin? Belum nih. Jadi iblis itu berkata di dalam Quran surah Al-Hijr, bersumpah di hadapan Allah. Qala Rabbi. Dia berkata, iblis berkata, Rabbi ya Rabbku. Ini penting ini bagian ini. Iblis wesi kondo qala Rabbi. Taksih ngakoni Rabbnya adalah Allah. Fir'aun itu boten. Ana rabbukumul a'la. Saya itu loh Tuhan kalian yang maha tinggi. Makanya soalnya ketemu iblis, kowe kok kendel mentok on Fir'aun. Aku ora wani koyo ngono. Kowe wani lho. Subhanallah. Sak jahat-jahate wong niku sing ngaku dados Gusti Allah. Subhanallah. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya itu Tuhanmu yang maha tinggi. Makanya tenggelamkan. Subhanallah. Dikatakan qala rabbi bima awaitani, disebabkan karena engkau telah menyesatkanku. Ketakdir disesatkan gara-gara apa? Gara-gara diperintahkan untuk sujud penghormatan sama Adam, enggak mau. Alasannya udah kita sebut di dua pertemuan sebelum ini, bahwa dia merasa lebih baik, dia merasa lebih hebat, bahannya untuk membuatnya lebih baik, dia merasa logikanya benar, aku wisuwe kok ibadah kalau Gusti Allah, kowe wong anyar kok sih, dan seterusnya. Maka kemudian karena dia menolak perintah dari Allah, dia disesatkan. Bima awaitani, ya Allah, disebabkan karena Allah telah menyesatkanku, maka la uzayyinana lahum fil ard, maka saya akan jadikan indah di bumi setiap keburukan. Bayangin itu. Makanya Rasulullah itu ketika diperlihatkan tentang surga dan neraka itu sampai sampai punya cara wong sakniki yo kaya-kaya ora pede. Iki kepiye yo? Apa yo sesuk umatku ki iso to? Sing neraka ki menarik banget. Nggih. Yang menuju neraka dan jahanam itu menarik di mata manusia. Sing mlebu surga kok kita orang menarik. Subhanallah. Padahal mlebu neraka niku bayar, Bapak Ibu. Ya, tuku kompor kan dibayar toh. Naudzubillah berzina iki bayar to niku. Coba, tapi dibuat menarik sama setan, subhanallah. Makanya ada istilah sak durunge bojo kaya iya begitu bojo. Loh, ngene tanggoku kulo ayu. Nah, ini bahaya banget ini. Sebab memang dibuat begitu sama setan. Itu janji qala Rabbi, wahai Rabbi ma agwaitani la uzayyinanakum fil ard, kata iblis. Demi Allah, ya Rabbku, disebabkan karena engkau telah menyesatkanku sehingga saya dikeluarkan dari surga, maka saya pastikan seluruh yang buruk-buruk besok di mana ada akan terlihat indah, akan aku hiasi. Makanya mas-mas nih ya, belum nikah jangan tergoda nih. Jangan tergoda, itu cuma tipuan itu. Tipuan gitu. Tapi memang begitu. Nyoba sak sloki yo, sak sloki wis subhanallah. Suwi-suwi kok terus ketergantungan. Kebanyakan yang kena narkoba itu nyoba sak sloki, bahasanya kan begitu.
nyoba sak butir yo, setengah, subhanallah. Begitu dan dibuat terasa indah. Aku nih orang koyo ora umum ya, aku nih orang karo kancaku belum orang ngerokok yo ora umum C. Misalnya. Orang penak C. Itu misalnya. Lenang ki yo ngerokok. Lah masa sih lah lenang orang ngerokok banci. Saya pernah ngajak anak saya jadi kan kalau ke daerah Klaten di daerah sebelum jadi Prambanan kalau di sini. Karena ada perempatan tuh itu. Sebelum jadi Prambanan, sebelum jadi Prambanan apa setelah ya? Sebelum. Jembatan ke sini. Itu kan pusatnya apa itu? Pengamen yang kalau nyanyinya Selak Ijo Mas itu. Saya itu paling gila itu. Itu banci itu loh. Apa yang dilakukan? Saya bilang sama Mar, jadi sing kondo salenang banci. Wih banci itu kok wih. Ayo orang kabeh, jadi jangan mau Mas dibilang oh salenang orang banci. Ning deloken kae nang sadurunge Candi Prambanan banci dong rokok kabeh. Cah lenang sing gagah yang malah ora ngerokok. Mohon maaf yang masih ngerokok, jangan tersinggung nggih. Itu menyampaikan hukum nggih. Yang Ustaz Wahid enggak boleh ngerokok. Ya memang enggak boleh kalau bicara hukum. Yang membolehkan pun hukumnya makruh. Yang membolehkan pun hukumnya makruh. Mana yang membolehkan? Basul Masailnya NU Jawa Timur, bukan saya Indonesia loh niku. Nggih, Basul Masailnya NU Jawa Timur. Tarjinya Muhammadiyah haram, MUI haram, Al-Azhar haram, nggih. Kemudian Lajnah Daimah Saudi, MUI-nya Saudi haram. Sing ae kudu haram itu. Itu nggih. Makanya ya dihindari Bapak Ibu semuanya. Mas-mas jangan terjebak. Anak saya kena Mas. Amar tuh kena. Amar tuh termasuk yang setelah di luar kena dampak dari pertemanan dan ngerokok. Jadi saya menyembuhkannya berproses. Saya enggak langsung locok ini enggak. Dulu awal-awal ya, tapi setelah saya mikir ulang, ya bocah ketemben. Tadinya di pondok, begitu keluar koyo weruh apa wae. Wis koyo mudal-mudal pengen apa wae gitu. Ya orang tua hanya bisa ya Allah. Tolong ya Allah. Jagain ya Allah begitu. Kita mau ngomong keras juga nanti malah repot. Anak umur kelas 12 itu lagi rewel-rewele. Semuanya pasti pernah merasakan ya. Wis bocah SMA kelas 12 kondoni opo Pak? Aku lebih ngerti Pak. Subhanallah. Ini bahaya itu banyak penyakitnya. Kata siapa? Subhanallah. Nah ini setiap kita akan merasakan. Nah ini berilmu di dalam berumah tangga. Ya kita akhirnya diskusi sama istri ya, berdoa. Dikurangi yo Mar gitu paling-paling. Apa piye tak tuku sak selop apa piye? Kadang-kadang tak ada iki. Piye lagi nang ndi? Mi tak tuku sak selop piye? Gitu ya kadang-kadang tak ada iki. Ayah itu loh gitu. Gitu. Nah sambil didoakan. Ini belum enggak ada jaminan gitu Bapak Ibu. Anaknya Ustaz atau Syafiq ini bukan jaminan. Nabi Nuh aja punya anak An-an. Gitu. Jadi nggak jaminan, kita hanya bisa berserah diri kepada Allah. Makanya justru itu menunjukkan ketawaduan kita di sisi Allah. Karena anak kita menjadi baik bukan karena kita. Jadi kita hanya berusaha. Ya sebaliknya ada orang yang bapak kata pati yo orang pati yo ngalim yo anak yo alim tenan ya, banyak juga. Nah kita sama-sama berdoa. Jadi yang nomor 7 kecanduan. Mengapa kecanduan? Ini subhanallah. Tolong bagian ini diperhatikan semuanya diperhatikan betul bagian ini. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebut di antara balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Di antara pahala terbaik wong sing gelem salat berikutnya. Paham Bapak Ibu? Nek sakniki jenengan enteng salat, insyaallah sesuk mudah-mudahan digawe lebih enteng sholat. Karena itu pahala terbaik dari sebuah ibadah adalah ibadah berikutnya. Nih, jenengan pegangin dulu ini. Makanya jenengan semangat ibadah. Sebaliknya kata Hasan Al-Basri, di antara hukuman bagi orang yang bermaksiat adalah maksiat berikutnya. Subhanallah. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika jenengan berbuat baik,
bernama sholat misalnya, maka kebaikan di samping sholat itu sanjang tenjenengan lewat malaikat menjadi wali jenengan. Aku yo kebaikan yo mbok tok lakoni. Jenengan pun sholat, assalamualaikum, assalamualaikum dipisiki bar sholat, dikir yo. Dikir itu mengatakan kepada jenengan sebenarnya, aku kilo dikir, kiyo kebaikan, mbok yo tak lakoni juga, tok lakoni juga. Begitu kalimatnya. Maka di antara pahala dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya, dan memang kebaikan berikutnya ngawe-awe kondo teng jenengan, dan itu mafhum seperti itu Bapak Ibu. Nek jenengan gawe api akan terbuka kebaikan berikutnya terus makin baik. Makanya kita jangan heran, kadang-kadang mikir kok ada orang gawe ele kok yo kabeh diborong. Sebab nopo? Setiap maksiat yang kita buat, maksiat kanan kirinya mengikuti. Orang tadinya maksiat homer, kemudian maksiat dugem lah, naudzubillah, musik-musikan di tempat dugem. Tadinya cuma hiburan aja lah, malam minggu cah ngomong sosi ke tempat dugem, maka maksiat berikutnya akan muncul. Didatangi teman buruk, kemudian jenengan melihat maksiat yang lain, jenengan melihat wanita nggak pakai baju bagus, jenengan kemudian joget-joget, jenengan kemudian nyoba pil, kemudian jenengan akhirnya mabuk. Ketika mabuk, jenengan akhirnya berzina. Terus begitu. Karena setiap satu maksiat di kanan kirinya berkata, aku yo maksiat lo, penak lo iki, mbok tok lakoni. Begitu Bapak Ibu. Subhanallah. Makanya inilah yang menjadikan sebab asal muasalnya kecanduan. Sehingga nanti akan sampai pada masa di mana jenengan itu melakukan itu bukan karena ingin kenikmatan, tapi untuk menyembuhkan penderitaan. Pertama nih ngepil fly ketok penak, suwi-suwi nek mboten ngepil jenengan sako niku tuntutan badan supaya dipenuhi. Makanya menyembuhkan orang sako itu enggak langsung dicabut total, dokter juga bertahap, mau telu jadi siji jadi separuh begitu, karena nggak bisa langsung set. Begitu langsung set maka badan aku akan berontak. Ini berlaku di seluruh maksiat. Jenengan biasa nonton sinetron, maka sinetron di samping kanan ini aku yo apik lho iki, menarik sinetron iki, mangsamu iki pada iki yo menarik, nang kono koyo ngene koyo ngene. Akhirnya jenengan masuk ke sinetron yang lain, masuk ke tontonan yang lain, terus begitu, enggak akan ada habisnya. Subhanallah Bapak Ibu. Betapa bahayanya kalau kita bermaksiat. Maka rumus maksiat itu jangan coba-coba. Paham ya? Kunci nih. Pokoknya mas-mas nih jenengan diajak sini lek jangan coba-coba. Tadi di mobil Abdul cerita, ya Mas Amar kalau dia bilang ke saya, Dul, ini kok jong rokok lo Dul. Gini lo ngerti berarti ya elek tadi. Nek kowe jong rokok Dul, sakit ayah Dul. Nek wis pisan engko nek orang kok mumet. Subhanallah. Begitu nih mas-mas. Makanya jangan coba-coba. Dul, ojo vape lo Dul. Pisan lo vape nek ora vape itu dadi mumet. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu, itu anak sudah hafal 30 juz. Mungkin bacaannya, bayangin saja bisa kena seperti itu. Tetapi tentu saja mungkin ada kebaikan yang Allah ingin. Kadang-kadang orang pernah terjerumus seperti itu, penting supaya tahu tentang kekeliruan. Amar itu kalau saya cek bacaan Bapak Ibu, Mar baca itu sambil pegang HP sambil main Mobile Legends, sambil baca, bukan salah. Ini berpunjul. Aslinya kan anak cerdas sebenarnya, maka tinggal orang tuanya yang harus sabar, tarik ulur. Kalau imam yo clear amal itu, wis koyo syekh kan. Makanya sering saya bilang Mar, jaga nih. Jadi imam itu harus dijaga seluruhnya. Maka bertahap. Alhamdulillah sekarang sudah mulai. Nah ini butuhnya orang tua mendampingi Bapak Ibu. Jangan dijat nih, kalau anak jenengan lagi keliru itu jangan wis salah neraka jahanam. Subhanallah, jangan. Ini jangan. Karena semuanya berproses. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena kakak ipar saya juga dulu nakalnya pol-polan. Jalan bareng tuane ki apik men. Masya Allah. Gimana nggak nakal? Telat sekolah. Ditutup pintunya dari dalam. Mundur, ngacar, 2 jam.
apa namanya, pintunya jebol. Subhanallah. Kakak ipar saya itu nakal ya, subhanallah. Tapi sekarang sama orang tua kematine, masya Allah. Makanya sekali lagi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dikatakan apa ayatnya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Katakan tuh kepada orang-orang sing gawe elek men, wis pecicilan purna-purna, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya aku mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Makanya jadi kalau mengalami yang seperti itu, itu bisa nanti kalau balik bisa bagus banget masalahnya. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah berproses. Jadi ternyata pergaulan seperti itu tuh ada baiknya. Saya bisa diskusi lebih banyak. Dulu-dulunya nggak pernah diskusi kan di pondok, sekarang jadi diskusi. Piye kancamu sing iki ngene iki? Oh, kanca-kanca Quran sing salat ya. Ya saya datang ke sana ngajari salat, alhamdulillah. Ini kan bermanfaat. Sampai orang tuanya WA ke saya, Ustaz, makasih di anakku dolanan kalau anak sampean dadi gelem salat. Masya Allah. Subhanallah. Nah ini berproses. Jadi sekali lagi, setiap maksiat akan mengambil maksiat yang lain untuk dilakukan. Setiap kebaikan akan memanggil kebaikan yang lain untuk dilakukan. Jadi sekali lagi, jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka kebaikan di sisinya akan mengatakan, aku yuk kebaikan loh, yuk dilakoni ya, aku yuk apa yuk, bar sholat terus dikir yuk kebaikan loh, dikir yuk, bar dikir mungkin, jangan mendoakan orang tua misalnya itu kebaikan loh, berdoa orang tua, gitu loh. Selalu seperti itu, jangan perlu tahu ibu-ibu semuanya. Makanya sekali lagi jangan coba-coba elek. Maka bagi orang yang menjaga kebaikan, dia akan mendapatkan keuntungan berlipat. Sebaliknya, orang yang bermaksiat dia akan terjerumus berlipat-lipat. Nah itu bahayanya Bapak Ibu. Bahayanya gitu. Makanya sekali jangan bermaksiat itu jenengan oleh betot dari keadaan itu tuh nggak gampang. Sebagaimana tadi udah sako. Wis sako niku kan yo angel men. Empun biasa nonton, orang nonton yo roto-roto kepiye ngono. Koyone awake koyo gatel ngene. Rasane kono sing kurang yo. Biasa ngerokok, orang ngerokok, ya kok kecut untuk ibarat madam orang ngerokok wajan. Iya tuh ini begitu. Padahal orang yang nggak ngerokok begitu nggak kan nggak, ini mungkin. Orang lain nggak itu karena jenengan sudah kecanduan. Semua maksiat seperti itu bukan hanya rokok. Rokok hanya sebagai contoh saja. Jadi Bapak Ibu semuanya, jenengan nanti akan merasakan seperti keadaan seekor ikan kalau orang menyebutnya. Jadi orang sudah biasa buat baik, terus orang gawe apik ini rasanya sesek, rasanya itu sempit. Jenengan pun biasa sholat wengi, kok orang sholat wengi tangi itu betul awal. Sehingga kebaikan itu akan membuat jenengan secara bertahap, membuat diri panjenengan secara bertahap. Memang seperti itu. Mau nih arep tangi wengi ku abot men. Tangi wengi pertama kau yang gregesi. Nek jenengan pun sesasi tangi wengi ora tangi wengi malah greges. Gini apa nggih? Jenengan ora tahu bulu tangkis. Bulu tangkis pertama sing greges awake. Gini apa nggih? Wong ora tahu digerake otot bareng wis biasa bulu tangkis, nek ora bulu tangkis malah greges. Ini bapak saya yang ke sawah begitu, mertua saya. Lah aku nek orang yang sawah ya malah ora penak malah koyo abot menawake, malahan gampang flu. Lalu nomor apa Bapak Ibu? Memang seperti itu. Memang seperti itu. Demikian juga kebaikan akan membentuk jenengan. Seperti ikan yang di air, ketika dicabut dari air, dia sempit. Wis biasa penak nganggo kebaikan, air maksudnya kebaikan, maka dia akan nyaman lagi kalau dikembalikan ke air. Ini para ulama menyebut begitu Bapak Ibu. Nek iwak diangkat niku lak nyesek. Koyo-koyo to ora iso nafas. Demikian orang yang biasa berbuat baik maka nyesek rasanya. Nek boten berbuat baik, sebaliknya jenengan berbuat maksiat. Nek orang gaya maksiat koyo no tuntutan di badan yang menuntut terus. Nah ini kan sampai level ke kecanduan. Sehingga sekali lagi nanti akan sampai pada masanya orang melakukan itu bukan untuk kelezatan, tapi untuk menghindarkan penderitaan. Nek orang nonton menderita ya, bukan lagi nonton seneng, bukan. Nek orang nonton menderita. Itu loh Bapak Ibu. Dan bagi orang yang sudah terlanjur seperti itu, sekali lagi bahwa rahmat Allah itu luas, jangan berputus asa. Jadi jangan tahu nggak, saya ceramah seperti ini
di beberapa tempat selalu ada yang menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena dia merasa muda saya Ustadz, apa yang belum? Sebutkan sing elek aku wis kabeh. Maka orang seperti itu ketika dengar ayat seperti ini, alladzina apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya Allah Ustaz, saya dulu begitu Ustaz, begitu. Dan ini kemarin nganterin, makanya tadi saya bawa baru ini tuh ceritanya hari Ahad kemarin saya didatangi jamaah dari salah satu masjid ngasih alat ini, Ustadz saya mau pengen dapat urun pahala, tolong dipakai ya Ustadz. Jadi kemarin ada 3 orang ke rumah nganterin, makanya saya pakai nih, ini baru ini sudah mulai produksi pahala untuk beliau. Ini, alhamdulillah. Kayaknya lebih bagus daripada punya saya, lebih kokoh. Alhamdulillah. Nanti saya laporkan sudah mulai dapat jariah insya Allah 300.000 kalau nggak salah harganya itu. Gara-gara melihat suatu ketika saya Abdul itu masang kok potol di masjidnya beliau kemarin waktu hari Ahad, klak potol harus dipasang, langsung bisik-bisik ke temannya, Ustadz nanti biar kita yang ganti besok saya siapin. Nah, itu orang udah belajar itu gitu nih, menangkap peluang. Jadi sekali lagi itu nih Bapak Ibu, bahwa seseorang yang berbuat maksiat maka berdampak pada kecanduan. Na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya ini saya lewati beberapa dulu ya. Yang berikutnya mungkin malam hari ini sampai di nomor ini dulu nggih. Nomor berapa Pak itu? Nomor 8. Nomor 8 yaitu pendek umur. Nah ini bahaya banget ini. Orang yang bermaksiat itu pendek umurnya, subhanallah. Apa maksudnya? Ini apakah pendek umur secara hakiki? Apakah benar-benar umurnya jadi pendek? Atau keberkahan yang dicabut? Para ulama menyebut dua-duanya. Saya diceritain dia ada seorang kiai besar di wilayah Pantura. Kiai Fulan, kiai besar ini punya anak gelalanya anak jan nakales pol, sampai orang tuanya mengingatkan, banyak maksiat terus ki kok umurmu ki ora dawa. Terakhir dia ketemu di pinggir jalan dalam kondisi sudah dibunuh oleh orang lain. Bahasanya di situ disebut kecelakaan ditabrak bis. Tapi informasi yang sesungguhnya dia sudah dibunuh, dilempar, ditabrak bis. Tapi karena Pak Kiai ini udah sadar betul posisinya, ya sudah, dia nggak merasa nggak menunjukkan kesedihan karena itu memang sudah bagiannya dia seperti itu. Ibarat kiai yang besar, subhanallah. Nah itu berarti pendek umur secara hakiki, ya jelas lah Bapak Ibu, dengan pecicilan, sering menyakiti orang lain. Ya kemarin jangan lihat ada kejadian artis dibunuh oleh tetangganya, gini bang, di TV lagi rame nih Bung. Ada seorang yang pernah main sinetron Gunung Merapi katanya itu, sempat rame di YouTube, dibunuh oleh tetangganya. Ketika ditanya, aku loro hati ya, aku didoi, diludahi katanya, subhanallah. Entah benar atau salah, walau alam. Poin yang ingin saya sampaikan bahwa bermaksiat itu membuat kita pendek umur. Nah sekali lagi, pendek umur secara hakiki benar-benar dikurangi, tentu saja ini bagian dari takdir dari Allah. Maksudnya ngaten, Allah tuh mentakdirkan sesuatu, misalnya umur jenengan 60, sebenarnya mungkin tertulis juga janjinya maunya 90, tapi kemudian berbuat begini dan begini dan begini sehingga akhirnya diputuskan 60, begitu maksudnya itu. Ini agak-agak dalam itu. Nanti belajar di bab Syarah Rinci Rukun Iman tentang bab takdir, yang prinsipnya bahwa takdir itu ditentukan oleh Allah, tetapi ada sebab-sebab yang menujunya. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita tidak bersandar kepada kitab, maunya ke Lauh Mahfud? Sahabat Bapak Ibu mengatakan, ya Rasulullah, ya ngopo tahu dhewe ngamal.
Oh ya wis ketulis di lauh mahfuz kita di surga atau di neraka. Gini lagi. Setiap kita Bapak Ibu kan sudah ditulis. Saya di surga atau di neraka sudah ditulis sama Allah di lauh mahfuz. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah nek ngono ngopo aku ngamal saya ngamal apik ngopo? Ya wis ditulis wae kok. Kenapa kita enggak bersandar dengan kitab itu? Maksudnya kitab di lauh mahfuz itu. Kata Rasulullah, beramallah. Sesungguhnya setiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Paham Bapak Ibu? Beramal baiklah. Berarti jenengan menuju kepada takdir baik, kecuali jenengan pun ngertos dikabari jenengan iki penduduk neraka. Ayo wes kono arep ngopo-ngopo terserah. Nah, terakhir neraka weh. Masalahnya jenengan tuh gak diberitahu Bapak Ibu. Gini Bang. Berarti tondone menebu surga nek jenengan digampangke gawe apik. Gini Bang. Kata Rasulullah apa? Setiap orang akan dimudahkan mengikuti atau menuju atau melakukan takdirnya itu. Nek takdir dasar surga, yo ndelalah yo gampang sing apik-apik. Paham Bapak Ibu? Nek takdir neraka yo digampang sing elek-elek. Itu maksudnya itu. Nggih? Paham Bapak Ibu nggih? Maka beramal tetap nggih. Nah, adapun maksud yang kedua adalah maksud dari pendek umur adalah Allah menghilangkan keberkahan umurnya. Nah, ini bahaya banget nggih. Ada orang umurnya 44 tahun seperti Imam Nawawi. Tapi kita oke banget. Allah 44 tahun orang dikarya apa-apa. Nah, ini masalah keberkahan. Bapak Ibu, keberkahan umur. Okay. Maka maksiat secara umum akan mengurangi keberkahan itu. Okay. Dikatakan faqala ta'ifatun, maksudnya sebagian ulama mengatakan keberkahan hilang dan hidupnya nggak ada nilainya. Maksudnya bagaimana? Nggak ada nilainya. Orang Bapak Ibu dikatakan punya umur, nih jangan perlu pegang ini nih. Ini udah ngaji, harus beda sama orang yang belum ngaji. Orang itu dikatakan punya umur ketika dia hatinya tuh lagi baik sama Allah, dekat sama Allah. Itu dengan dihitung umur. Sebab di luar itu janjane dudu umur, sebab jenengan lagi elek ali Gusti Allah. Kan dikatakan umur itu sesuatu yang bernilai baik, ada nilainya. Nek jenengan mung dolan-dolan tok niku tidak sedang berumur, ora dihitung di sel niku. Maksudnya tidak dihitung sebagai kebaikan maksudnya. Maka orang yang punya umurnya hatinya dalam kondisi sedang baik kepada Allah, sedang taat kepada Allah, maka di luar itu sesungguhnya dia sedang mati hatinya. Paham Bapak Ibu? Nek gawe apik niku artinya ge urip. Tapi nek gawe elek artinya ge mati. Maksud hidup, hayat itu ketika hatinya hidup maksudnya. Sementara nanti sisa sing elek niku sing mati-mati niku akan dipertanggungan di sisi Allah, dipertanggungjawabkan. Ndek ben kok kowe nganggo mati barang kepiye? Itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Medeni Bapak Ibu. Subhanallah. Jalan-jalan, hura-hura. Keberkahan dicabut itu contohnya jenengan bareng karo keluarga teng griya. Ning anake orang ngerasa kehadiran jenengan itu enggak berkah. Enggak bernilai. Nggih. Neng omah bareng karo anak-anak ning jenengan ora ono konfirmasi apa-apa, ora ono pitakonan apa-apa, mboten diskusi jenengan sibuk dhewe tok. Subhanallah. Apalagi sekarang dengan adanya gadget itu kadang-kadang begitu, ibu-ibu sibuk dhewe, mbak Yune sibuk dhewe, anaknya sibuk nge-game. Subhanallah, enggak ada keberkahan hidup. Makanya saya di rumah membiasakan terus-terusan menyalakan murotal kalau anak sedang tidak baca Quran. Minimal untuk jadi tali pengingat. Kadang-kadang pas lagi capek kita nggak sempat diskusi ya. Yang penting ada murotal. Sebagaimana di Arab Saudi selalu disetel. Jadi hari-hari dipenuhi maksiat itu akan membuat keluarga juga berat. Waqala ta'ifatun, sebagian ulama mengatakan umurnya benar-benar berkurang. Sebagaimana rezeki bisa berkurang, maka umur pun bisa berkurang secara hakiki. Jadi bertambah umur dengan sebab, berkurang umur dengan sebab. Sebab di pecicilan ketabrak mobil, paham ya? Sebab pecicilan ditusuk tonggone misalnya,
Itu kan secara hakiki berarti memang berkurang, walaupun sekali lagi itu di dalam lingkup takdir. Ini sebabnya ini loh maksudnya. Goro-goro pecicilan. Ini orang pecicilan kan ya orang. Pak paham Bapak Ibu? Nek jadi nek digawe apik yo jane orang ditusuk tonggone misalnya. Ini guru-guru pecicilan akhirnya ditusuk tonggone. Bahkan zaman sekarang ada orang tua dibunuh oleh anaknya, subhanallah. Saking kerasnya orang tuanya kepada anak, jane karepe apik, orang anaknya orang tong orang nompo, malah lagi sare dipateni, subhanallah. Ini kan bahaya sekali ini. Makanya secara hakiki memang bisa berkurang. Wa qala ta'ala ukhra juga sebagian mengatakan bahwasanya menghilangkan keberkahan karena hakikat kehidupan adalah hati. Makanya Allah menyebut orang kafir itu dengan istilah mayit, amwatun ghairu ahya. Orang kafir itu mati, ghairu ahya, dia tuh enggak hidup. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan di ayat ini. Allah menyebutkan wong kafir niku amwatun ghairu ahya. Kaiki wong mati, dudu wong urip. Maksudnya apa? Hatinya tuh mati orang kafir itu. Janjane orang kafir itu dianggap mati oleh Gusti Allah niku. Paham Bapak Ibu? Berarti asli kalau jenengan sedang bermaksiat, lagi kira orang gelem salat, lagi nonton wae iku kayak mati janjane. Paham Bapak Ibu? Sebab wong kafir niku dianggap amwatun ghairu ahya kata Allah. Wong kafir itu dianggap mati, urip. Jasade urip ning dianggap mati oleh Gusti Allah. Sebab dikatakan hidup ketika hatinya hidup. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi hidup maksudnya adalah hatinya bersama Allah. Jadi dikatakan hidup adalah ketika jenengan sedang bertakwa. Ini sedang bertakwa. Tidak ada umur kecuali di dalam ketaatan. Maka Rasul menyebutkan apa? Ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah paling umur, saya mohon kepada engkau jadi tambahan kebaikan. Sampun ngantos tambah umur kok tambah elek. Nah, inilah yang disebut dalam Quran surah apa itu? Al-Fajr di akhir ayat ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kata mereka nanti, Bapak Ibu kita semua, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, coba yo ndek ben aku ning dunya gawe amal soleh nggo dino iki untuk kehidupan hari ini di sana nanti. Setiap kita mengatakan ya ndek ben aku yo ora salat wong itu, ndek ben aku yo ora sedekah to, ndek ben aku yo galak karo anakku to, ndek ben aku yo galak karo bojoku to, misalnya dan semisal banyak sekali. Kita akan mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Ini sebelum kita dipanggil masuk ke surganya Allah, setiap kita akan menyesal. Wong sing beriman nyesel kok ora akeh amale, so yang wong kafir. Nih. Orang biasa sholat malam mengatakan, "Nek ngerti koyo ngene iki ben sholat malam kulo yo akeh ya Allah." Gua persiapan hari ini kata mereka, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Nek ngono aku persiapan go dino iki, kok yo ndek ben ora to? Yang sedekahnya 10.000 nembe aku yo ora 100.000 to. Ya sudah 100.000 aku kenapa enggak 1 juta ya? Begitu. Akan begitu setiap kita Bapak Ibu. Ini ayat Al-Quran Bapak Ibu semua yang mengabarkan pada kita. Kita masih punya kesempatan berbuat hari ini. Maka jangan lewat saja nih. Jangan pikirin kalimat ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan sampai kita menjadi orang yang padanya menyesal, mengatakan kayak gitu, ya Allah, yo nek ben kepiye to aku nek ben iki. Nah, ini jadi peringatan buat kita nih. Maka orang yang ingin menghemat umurnya, maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sampun ngatos dengan berbuat yang buruk. Ingat Bapak Ibu semuanya, zaman sekarang ada setan gepeng seperti ini. Betul-betul setan yang efektif banget mengambil umur kita. Kita nyekrol di medsos 10 menit, 20 menit hilang waktu kita. Gak ada manfaatnya sama sekali subhanallah. Terlalu banyak musim di Indonesia itu. Musim politik, nonton politik. Musim ILG, nonton ILG. Musim artis siapa lagi harap cerai, nonton. Habis waktu kita Bapak Ibu. Subhanallah, maka hati-hati kita sudah ngaji. Ini Arab gawe koyo ngono. Ikut masuk maksiat itu? Maksiat Bapak Ibu. Jadi kan dikasih kesehatan bukan untuk bertakwa, itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertakwa kepada Allah Bapak Ibu semuanya. Kita browsing satu tempat ke tempat lain, pindah informasi ini enggak penting kadang-kadang Bapak Ibu. Kita bukan pengusaha ayam dadak delok video tentang ayam, bukan pengusaha bengkel delok bengkel, bukan pengusaha bis nonton bis sing apik-apik nang video entek opo nek subhanallah.
pindah satu video ke video lain, habis. Al-Quran tidak dihafal, tidak ditadaburi. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, kita berlindung kepada Allah dari yang sedemikian. Ini sebagian dari dampak maksiat. Tentu saja masih banyak, tapi mungkin saya cukupkan sampai di titik ini dulu. Nanti suatu ketika nanti kita sambung, kita nanti di pertemuan berikutnya sudah ganti materi lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati dan agak mungkin kurang power karena badan agak greges, ini greges banget sudah nih, Masya Allah. Wahai da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.